Sahabat, sebuah negara di era ini hanya akan tumbuh maksimal jika ia berdiri di atas dua fondasi, yaitu kebebasan beragama dan kesetaraan warga negara. Tanpa dua fondasi itu, negara yang bersangkutan hanya akan dilanda oleh konflik emosional yang terus-menerus. Ini kutipan dari David Novak. Ia seorang teolog dari Amerika Serikat ketika mengamati masih meluasnya praktek persekusi agama dan konflik-konflik agama di berbagai wilayah dunia. Ini kutipan yang kuat untuk kita masuk ke dalam diskusi webinar bulanan Esoterika yang ke-25 dengan topik moderasi versus kebebasan beragama. Kita membahas buku ini, buku yang bagus, sudah saya baca. Pembicaranya adalah sahabat kita yang juga mengarang buku ini, Zainal Abidin Bagir. Ia bersama Jimmy Sormin mengarang buku ini, dan kita mengenal teman kita ini, Bung Zainal Abidin Bagir. Ia bukan saja punya jejak yang panjang sebagai aktivis keberagaman, tapi juga berkembang menjadi seorang peneliti dan juga seorang akademisi yang memang kompeten bicara topik ini. Peran saya memperkaya diskusi dengan juga mengacu kepada negara-negara luar yang berhasil untuk isu moderasi ataupun kebebasan beragama, dan apa lesson to learn yang bisa kita pelajari dari negara-negara itu. Kita mulai dari slide ini bahwa di tahun 2019 Kementerian Agama sudah memilih sebuah program yang disebut moderasi agama. Ini bisa kita katakan program legacy dari Menteri Agama saat itu, teman kita Bung Lukman Hakim, dan program ini dianggap saja sebagai satu program unggulan yang memang juga saat itu diperkuat oleh PBB yang menjadikan tahun 2019 sebagai Year of Moderation. Saat itu PBB menerima berbagai pandangan dari negara anggotanya bahwa pentingnya membuat momentum yang dilakukan oleh PBB sendiri sebagai badan dunia, karena saat itu radikalisme, komunalisme, dan juga praktek-praktek kekerasan agama semakin meluas. Dan PBB pun menerapkan 2019 sebagai Year of Moderation. Tepat di tahun itu juga Menteri Agama menjadikan moderasi agama sebagai kisi-kisi kehidupan beragama di Indonesia, dan ia sudah menjadi public policy karena juga diresmikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional 2020-2024. Jadi sekarang ini moderasi agama tidak hanya menjadi wacana, ia adalah public policy. Ia adalah kebijakan yang sudah masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional. Apa yang menjadi prinsip dari moderasi agama? Nah, ini prinsipnya. Pertama adalah komitmen kebangsaan. Ini kisi-kisi yang diletakkan sebagai sila pertamanya, bahwa kehidupan beragama di Indonesia ia
diharapkan selaras dengan pilihan paham kebangsaan yang sudah digariskan, yang antara lain kita sekarang ini membangun negara modern berdasarkan keberagaman dan Pancasila dan UUD 45, yang artinya negara kita jangan lagi diarahkan menjadi negara agama atau menjadi negara yang membuat favoritisme hanya pada satu agama saja. Jadi ini kisi-kisi pertama dari moderasi agama, bahwa komitmen kebangsaan menjadi sila pertama dari moderasi agama. Dan juga karena kita hidup dalam satu kultur yang beragam secara adat apalagi secara agama, maka toleransi beragama itu adalah prinsip yang tak terhindari, karena tanpa toleransi pilihan lain adalah konflik emosional yang terus-menerus. Ketiga juga yang penting dari moderasi agama adalah sikap anti kekerasan, mulai dari yang paling ekstrim itu adalah berkembangnya ekstremisme dan gerakan terorisme, sampai juga kepada kekerasan dan persekusi atas nama agama. Ini pun juga yang ditolak dalam platform moderasi agama. Dan keempat juga yang sama pentingnya, dunia agama di Indonesia ini diharapkan juga selaras serasi dengan kultur lokal, karena di Indonesia ini dikenal begitu banyak tumbuh local wisdom, termasuk aneka kepercayaan di luar agama-agama besar yang ada di kita sekarang ini. Bahkan dalam banyak kasus aneka kultur lokal itu sudah datang lebih dulu, sudah hidup lebih lama dari agama-agama yang dominan sekarang. Jadi 4 inilah yang menjadi platform kisi-kisi dari moderasi agama. Katakanlah ini 4 sila dari moderasi agama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama. Dalam buku putih itu pula dikatakan bahwa ini 3 strategi yang akan dikerjakan setelah dipilih apa platformnya. Ini strateginya. Pertama, akan dikerjakan sosialisasi gagasan ini seluas mungkin agar publik menyadari inilah kisi-kisi kehidupan agama yang akan kita tempuh. Lalu kemudian platform itu dilembagakan, moderasi agama ini diterjemahkan ke dalam berbagai program dan kebijakan yang mengikat. Dan lebih jauh lagi, agar terjadi transsektoral, ia pun dimasukkan ke dalam rencana pembangunan 2020 dan 2024. Dengan demikian, moderasi agama ini mengikat kepada semua otoritas yang sedang berada dalam pemerintahan. Jadi ini sebuah legacy yang dikerjakan oleh Menteri Agama sebelumnya, dan kita ucapkan selamat untuk itu. Namun sekarang kita ingin mereviewnya, apa yang terjadi sebelum ini, dan apakah ada input yang bisa kita berikan untuk membuat kisi-kisi ini lebih tajam dan lebih sesuai dengan situasi zaman sekarang. Saya mulai dulu dengan warning. Ini warning untuk Indonesia di tahun 2010 yang dibuat oleh Pew Research Center. Ini hasil riset yang menilai Indonesia di antara negara-negara lain untuk menilai seberapa sehat kehidupan beragama di Indonesia, untuk ditinjau dari 2 variabel. Pertama adalah social hostilities, indeks permusuhan sosial di masyarakatnya berdasarkan agama. Kedua, dilihat dari variabel government restriction, seberapa pemerintah melakukan kendala-kendala atau berbagai favoritisme yang berhubungan dengan kebebasan beragama. Tahun 2010, Pew Research Center sudah membuat itu, dan inilah warningnya.
Ini yang membuat kita terdiam, membuat kita merenung. Katakanlah ini penilaian dari lembaga internasional yang kredibilitasnya itu selama ini diakui. Indonesia dinilai termasuk 11 negara terburuk soal permusuhan publik untuk isu agama. Jadi ini bukan main, ini sebuah warning karena kita dinilai sama levelnya dengan di sini seperti Afghanistan, ya, dengan Sri Lanka, dengan Sudan, dengan Pakistan, dengan Somalia, dengan Bangladesh, 11 negara yang dianggap terburuk soal kesehatan kehidupan beragamanya, soal social hostilitiesnya itu. Nah, ini contoh-contohnya mengapa di kita ini dianggap buruk, karena ada fakta-fakta di sini yang juga dibaca oleh dunia internasional, seperti perusakan masjid milik Jamaah Ahmadiyah. Ada di Kalimantan, tapi juga terjadi di banyak tempat, termasuk di Jawa Barat. Ya. Juga ada dari Amnesty yang menyatakan soal pengungsi Syiah yang terusir dari tanahnya sendiri hanya karena pahamnya, hanya karena mereka meyakini Syiah sebagai agama mereka. Ya. Juga ada kasus di sini gereja yang dibakar, ya, yang terjadi di Aceh, tapi juga terjadi di tempat lainnya. Ya. Nah, tapi juga di sini kita lihat di samping social hostilities bermasalah juga terjadi government restriction. Ini datanya ada 300 perda syariah yang berlaku di 10 provinsi dari tahun 98 sampai 2013. Ada dari Jawa Barat yang paling banyak 86, Sumatera Barat 54 perda, Sulawesi Selatan 47, dan lain sebagainya. Ini dari berbagai pulau. Ada perda syariah yang dianggap ini bagian dari aturan pemerintah daerah yang melakukan favoritism kepada warga negara dengan agama tertentu. Dengan sendirinya ini dianggap mengganggu prinsip paling dasar dari negara modern, yaitu kesetaraan warga negara apapun agamanya. Akan itu penting sekarang bagaimana kita harus belajar dari negara sukses. Ini ada indeksnya. Jadi sekarang ini kebebasan, tak hanya kebebasan agama, tapi kebebasan dalam lingkup lebih luas, itu sudah dihitung melalui Human Freedom Index. Ada 10 negara yang dianggap paling tinggi indeksnya. Ini negara Switzerland, New Zealand, Denmark, Estonia, Ireland, Kanada, umumnya negara-negara Eropa dan negara-negara dari Skandinavia. Dari sini kita bisa pelajari bahwa untuk mendapatkan satu kehidupan yang tinggi, tingkat moderasinya, tingkat toleransinya, tingkat kebebasannya, memang lingkupnya tidak hanya soal agama saja, karena ada ekosistem yang lebih besar. Agama di sana terkait juga dengan aneka variabel-variabel besar lainnya, dan secara bersamaan mereka membentuk ruang publik. Apakah ruang publik itu ruang publik yang melindungi keberagaman, melindungi kebebasan, dan juga yang didominasi oleh moderasi, ataukah yang sebaliknya? Jadi kita lihat di sini bahwa ada 12 kategori dalam Human Freedom Index. Dengan sendirinya kita melihat bahwa hubungan moderasi agama ini juga berhubungan dengan kebijakan publik lain. Dengan sendirinya isu moderasi agama ini adalah isu yang terlalu besar jika hanya dihandle oleh Kementerian Agama saja, karena ada berbagai variabel di sini. Ada yang sifatnya law enforcement yang melindungi keberagaman, dengan sendirinya dia melibatkan aparat keamanan yang pasti saja di luar dari Kementerian Agama, yang juga melibatkan kebebasan ekspresi civil society yang juga berada di luar lingkup Kementerian Agama. Dia ada di kementerian lain, bahkan semuanya itu dikatakan ada dalam jangkauan
seorang presiden yang lebih tinggi lagi posisinya dari Kementerian Agama. Jadi kita melihat jika moderasi agama ini dinilai dalam ekosistemnya, maka lingkupnya sekarang ini tak lagi hanya bisa dikerjakan oleh Menteri Agama, tapi harus langsung oleh kepala pemerintahannya, seorang presiden. Dan kita lihat juga di sini bahwa itu tak cukup hanya 3 strategi yang digariskan oleh Kementerian Agama yang tadi sudah disinggung di awal. Ada sosialisasi program, sosialisasi gagasan, pelembagaan program, dan integrasi ke dalam rencana pembangunan nasional jangka menengah. Tak cukup hanya itu, karena tadi kita lihat isu moderasi agama pun dia ada ekosistem yang lebih besar, dan belajar dari kasus sukses negara lain perlu juga dipertimbangkan aneka variabel-variabel lainnya. Nah, ini kita mulai dari sini. Ada 4 hal yang perlu kita renungkan. Pertama, untuk belajar dari kasus negara sukses yang sukses soal melindungi keberagaman agama, melindungi kebebasan agama, melindungi kesetaraan warga negara. Pertama, perlu menumbuhkan kultur keakraban warga negara. Kalau masalah kultur berarti ini kerja generasi per generasi, beda dengan perubahan hukum. Perubahan hukum bisa dikerjakan dalam waktu sebulan 2 bulan, tapi untuk menumbuhkan kultur yang berbeda, itu perlu kerja generasi per generasi, yaitu kultur yang menghargai pilihan gaya hidup setiap individu yang berbeda-beda, bahkan bertentangan. Dari suasana kultur Indonesia yang satu kubu agama mengintervensi kehidupan kubu agama lainnya, ketika misalnya kelompok Ahmadiyah membuat masjid diserang oleh kelompok lainnya, atau teman-teman dari Syiah ingin terus dengan keyakinannya diserang juga oleh keyakinan lainnya, itu bertentangan dengan prinsip ini, bahwa dalam dunia modern itu, dalam kultur yang tinggi social trust-nya itu, yang terjadi haruslah sebaliknya, di mana kita menghargai pilihan gaya hidup, termasuk pilihan paham agama yang berbeda-beda, bahkan yang bertentangan. Itu bagian dari privasi individu. Kita boleh ribut soal ruang publik, tapi privasi individu, pilihan hidup individu, itu harus dilindungi. Jadi itu pertama yang kita pelajari dari negara-negara yang sukses. Kedua, yang penting juga harus pula dikembangkan welfare program. Ini sistem yang mengurangi tekanan ekonomi. Karena kadang-kadang sumbernya adalah tekanan ekonomi, tapi kemudian dia diletupkan dengan menggunakan baju agama. Yang penting di sini adalah dari negara yang sukses tadi kita melihat di sana umumnya welfare programnya, program-program kesejahteraannya cukup kuat, seperti diberikannya asuransi kesehatan yang kita juga sudah merasakan sebagian di sini melalui BPJS, juga asuransi pendidikan, bantuan sosial, dan yang penting juga ada kebijakan memperhatikan pengangguran terdidik. Ini bahayanya jika banyak pengangguran yang terdidik pula, karena mereka cukup cerdas untuk mencari outlet bagi kekecewaannya akibat tekanan ekonomi ini. Dan banyak data menunjukkan negara-negara yang sukses dalam menyediakan welfare program, umumnya di sana situasi masyarakatnya begitu tenang dan harmoni, karena masalah-masalah yang mendasar basic itu selesai dijamin oleh negara. Ketiga juga yang sangat penting di sini, negara pun harus hadir, harus ada law enforcement, menghukum secara tegas, konsisten, berulang-ulang. Yang harus dihukum ialah setiap kekerasan terhadap keberagaman. Sehingga dengan adanya hukuman yang konsisten dari negara,
terjadi satu kenyamanan bagi warga negara lain untuk berekspresi dengan lifestyle-nya yang berbeda, karena ia yakin ia dilindungi oleh negara, ya. Jadi itu pentingnya mengapa negara harus hadir, law enforcement harus hadir, karena dia menciptakan kultur jera bagi yang selama ini melakukan kekerasan dan juga menciptakan kultur kenyamanan. Keempat, ini juga penting untuk juga kita renungkan, bahwa negara yang berpihak pada moderasi agama haruslah hanya sementara saja. Mengapa? Karena nanti di negara modern, negara itu harus netral agama. Jadi negara tidak lagi terlalu keras menunjukkan pilihan-pilihannya pada cara memahami agama, karena negara pada ujungnya nanti harus netral, dan biarkanlah itu warga negara melakukan praktek agamanya sesuai dengan spektrum dan keyakinan masing-masing. Tapi di tahun-tahun ini, di dekade-dekade ini mungkin kita bisa toleransi pada negara yang memilih untuk memajukan paham moderasi agama. Sejauh kita tahu, itu sifatnya sementara saja, terutama merespon kondisi warning tadi bahwa Indonesia sudah dinilai sangat buruk dalam hal social hostility. Ke depan, inilah yang harus kita tekankan, karena dalam negara yang modern dan makmur nanti, warga itu bebas untuk beragama ataupun tidak. Kita lihat di Amerika, kita lihat juga di negara-negara Eropa, di negara-negara Skandinavia, negara-negara yang membuat penduduknya bahagia, yang membuat penduduknya itu tinggi, nilai pembangunan indeksnya itu umumnya di sana itu terjadi pula 20%, 30%, bahkan mungkin 40% dari warga negara yang tidak lagi mengidentifikasikan dirinya pada agama-agama konvensional, karena mereka sendiri mengembangkan aneka spiritualitas yang lain. Jadi di era itu nanti, negara pun harus membebaskan orang beragama ataupun tidak, bahkan juga warga pun harus dibebaskan apakah dia akan menjadi moderat seperti yang diinginkan oleh pemerintah, atau dia mau jadi liberal, atau dia mau menjadi konservatif. Itu pun juga harus dibolehkan. Jika kata moderat itu kita lihat dalam spektrum, berarti di sini moderat, sebelah kirinya itu liberal, sebelah kanannya itu konservatif. Sekarang ini pemerintah cenderung memajukan yang moderat. Tapi pada waktunya nanti itu, semua ini harus dibolehkan. Orang mau liberal itu adalah pilihannya, mau konservatif pun juga itu adalah pilihannya. Yang penting adalah dalam negara yang modern dan makmur, negara melindungi hak asasi manusia. Singkatnya, kita mendukung Kementerian Agama, bahkan pemerintah Indonesia untuk memajukan kisi-kisi moderasi agama seperti yang sudah dijelaskan, tapi kita pun juga mengetahui ini sifatnya sementara saja, karena nanti pada ujungnya ketika negara sudah normal dan makmur, kita tahu pemerintah atau negara tidak beragama, yang beragama itu adalah warga negara, dan warga negara dimanapun dia selalu hidup dalam spektrum, tidak hanya moderat, tapi juga ada yang liberal dan ada yang konservatif, dan itu dibolehkan. Yang penting tak ada kekerasan, tak ada hukum nasional yang dilanggar, dan hak asasi manusia dilindungi. Salam.